Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B3 pada mata kuliah Farmakoterapi 4. Izinkan kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai antitrombotik dan trombolitik yang mencakup beberapa topik pertanyaan. Pada kelompok B3 ini, kami beranggotakan 6 orang. Ada Irma Arya Wandani Rusdiana, kemudian Selvi Anggraini, Cynthia Amani Fatihah, dan saya sendiri Rida Andika, kemudian ada Muhammad Fatin Aldari, dan yang terakhir ada Rana Nurul Azizah. Pembahasan yang pertama yaitu bagaimana aterosklerosis dapat memicu terjadinya trombosis. Dimulai dengan definisi aterosklerosis. Aterosklerosis merupakan penyakit peradangan kronis yang ditandai dengan penumpukan plak di dalam arteri. Nah, plak ini terutama terdiri dari lipid yang dapat memicu reaksi peradangan yang menyebabkan aliran turbulen dan mengakibatkan penyakit kardiovaskuler aterosklerotik. Lalu, bagaimana aterosklerosis dapat memicu terjadinya trombosis? Berikut adalah mekanisme pembentukannya. Yang pertama, ada pembentukan plak pada dinding pembuluh darah. Aterosklerosis terjadi ketika kolesterol, lemak, kalsium, dan zat lain menumpuk di dinding arteri. Hal ini akan membentuk plak yang membuat arteri menjadi kaku dan sempit. Yang kedua, yaitu kerusakan atau pecahnya plak. Seiring berjalannya waktu, plak dapat pecah atau robek, memicu tubuh untuk bereaksi terhadap luka di dinding pembuluh darah. Kemudian yang ketiga, yaitu pembentukan gumpalan darah atau trombus. Ketika plak sudah pecah, trombosit akan berkumpul di area pecahnya plak dan akan memicu pembentukan bekuan darah sebagai respon untuk menutup luka. Kemudian yang keempat, ada penyumbatan aliran darah. Nah, trombus yang sudah terbentuk tadi akan dapat menyumbat aliran darah di arteri yang sudah menyempit. Nah, ini akan mengakibatkan trombosis dapat menyebabkan serangan jantung atau stroke jika aliran darah terhalang secara total. Selanjutnya soal nomor 2, apa saja tahapan yang terlibat dalam proses trombosis? Pada proses trombosis memiliki dua tahapan. Yang pertama ada homeostasis primer dan yang kedua ada homeostasis sekunder. Untuk homeostasis primer itu merupakan tahap awal di mana platelet diaktifkan sebagai respon terhadap cedera pada pembuluh darah. Platelet juga kemudian menempel pada kolagen dan terpapar di daerah yang terluka dan mulai beragregasi membentuk platelet flak atau sumbatan platelet. Proses ini mencegah perdarahan lebih lanjut pada area tersebut. Kemudian homeostasis sekunder. Jadi setelah platelet flak terbentuk, terjadi aktivitas kaskade koagulasi atau coagulation cascade yang berfungsi memperkuat sumbatan tersebut. Dalam proses ini, protein koagulasi diaktifkan dalam serangkaian reaksi yang akhirnya membentuk fibrin, protein yang membentuk anyaman dan mengikat platelet. Fibrin ini memperkuat sumbatan platelet sehingga terbentuk trombus yang lebih stabil. Kaskade koagulasi terdiri dari jalur intrinsik dan ekstrinsik, yang keduanya berperan penting dalam proses pembukuan darah yang terjadi. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 3, yaitu bagaimana antiplatelet dan antikoagulan dalam mencegah terjadinya trombosis. Untuk selanjutnya yaitu antiplatelet, di mana obat ini akan mencegah terjadinya trombosis dengan menghambat fungsi trombosit atau platelet yang merupakan komponen darah yang berperan penting dalam proses pembekuan darah. Saat terjadi luka pada pembuluh darah, trombosit akan berkumpul dan membentuk gumpalan untuk menutup luka tersebut. Namun, ketika terjadi aktivasi trombosit yang berlebihan, hal ini bisa menyebabkan terbentuknya gumpalan darah atau trombus yang tidak diinginkan di dalam pembuluh darah, sehingga akan meningkatkan terjadinya risiko penyakit kardiovaskuler seperti serangan jantung atau stroke.
Berikut merupakan mekanisme kerja dari antiplatelet dalam mencegah trombosis, di mana yang pertama yaitu ada golongan inhibitor tromboksan yang dapat mencegah trombosis dengan menghambat produksi atau aksi dari tromboksan A2, TXA2 dalam sebuah molekul yang kuat dalam merangsang aktivasi dan agregasi trombosit. Tromboksan A2 dihasilkan melalui jalur enzim siklooksiggenase atau COX dan memiliki peran penting dalam memicu respon pembekuan darah pada trombosit. Berikut merupakan mekanismenya, yaitu terjadi penghambatan enzim siklooksiggenase, yaitu obatnya seperti aspirin akan menghambat enzim COX1 dalam trombosit sehingga yang bersifat irreversibel yang diperlukan untuk memproduksi tromboksan A2. Dengan menurunnya kadar tromboksan A2, aspirin akan menghambat aktivasi dan agregasi trombosit sehingga akan mencegah terbentuknya trombosit berkumpul dan membentuk bekuan. Kemudian akan mengurangi vasokonstriksi, di mana tromboksan A2 juga memiliki efek vasokonstriksi pada pembuluh darah, yaitu menyempitkan pembuluh dan memperlambat aliran darah, yang meningkatkan risiko pembentukan trombus. Dengan menghambat TXA2, inhibitor tromboksan membantu menjaga pembuluh darah tetap melebar, yang meningkatkan aliran darah dan menurunkan risiko trombosis. Selain itu, juga adanya efek irreversibel pada trombosit, di mana aspirin sebagai inhibitor TXA2 bekerja secara irreversibel pada trombosit. Karena trombosit tidak memiliki inti dan tidak dapat mensintesis enzim baru, sehingga penghambatan COX1 oleh aspirin berlangsung selama masa hidup trombosit, yaitu sekitar 5-7 hari. Ini membuat aspirin efektif dalam mencegah trombosis dalam jangka panjang dengan dosis yang relatif rendah. Kemudian dapat mencegah agregasi trombosit lebih lanjut dengan menghambat jalur TXA2. Inhibitor tromboksan mencegah trombosit untuk saling menempel, yang sangat penting dalam pencegahan pembentukan trombus. Pada pasien dengan risiko untuk serangan jantung atau stroke, penghambatan ini dapat mengurangi terjadinya trombotik yang berpotensi fatal. Melalui penghambatan produksi dan aktivasi tromboksan A2, inhibitor tromboksan secara efektif mencegah pembentukan trombus di dalam pembuluh darah sehingga akan mengurangi risiko trombosis dan kejadian kardiovaskuler seperti serangan jantung dan stroke. Kemudian yang kedua, ada golongan inhibitor fosfodiesterase atau PDE yang dapat mencegah trombosis dengan menghambat enzim fosfodiesterase di dalam trombosit, yang pada gilirannya akan meningkatkan kadar molekul sinyal siklik adenosit monofosfat atau CAMP atau siklik guanosin monofosfat atau CGMP dalam trombosit. Peningkatan CAMP atau CGMP ini menghambat aktivasi trombosit dan agregasi trombosit yang diperlukan dalam pembentukan pembekuan darah. Berikut mekanismenya, yaitu inhibisi enzim fosfodiesterase atau PDE, di mana fosfodiesterase adalah enzim yang bertanggung jawab untuk mencegah CAMP dan CGMP. Dengan menghambat PDE, inhibitor PDE seperti dipiridamol dan cilostazol dapat mencegah degradasi CAMP atau CGMP, sehingga konsentrasi kedua molekul ini meningkat dalam trombosit. Yang kedua yaitu peningkatan kadar CAMP atau CGMP. Dengan peningkatan ini akan memiliki efek langsung dalam menekan aktivasi trombosit. CAMP dan CGMP berperan menghambat pelepasan zat-zat agregasi seperti ADP dan tromboksan A2 yang biasanya merangsang agregasi trombosit. Kemudian ada menghambat agregasi trombosit dengan menekan pelepasan dan efek zat proagregasi tersebut. Inhibitor PDE secara tidak langsung mengurangi kemampuan trombosit untuk saling menempel dan berikatan dengan fibrinogen yang penting dalam pembentukan ikatan antar trombosit. Kemudian akan mengalami vasodilatasi, yaitu beberapa inhibitor PDE seperti dipiridamol juga memiliki efek vasodilatasi, yaitu pelebaran pembuluh darah dengan meningkatkan kadar adenosin di otot polos vaskuler. Hal ini meningkatkan aliran darah dan juga berkontribusi dalam mencegah pembentukan bekuan darah dan menjaga aliran darah yang stabil dan mencegah terjadinya stasis darah. Kemudian ada efek penghambatan pembekuan tambahan, di mana dipiridamol dan cilostazol juga dapat meningkatkan fibrinolisis atau proses penghancuran bekuan darah yang membantu mencegah pembentukan bekuan berlebih. Dengan cara-cara ini, inhibitor PDE membantu mencegah aktivasi dan agregasi trombosit serta pembentukan trombus di dalam pembuluh darah, mengurangi risiko trombosis arteri yang dapat menyebabkan kondisi serius seperti stroke dan serangan jantung. Kemudian ada golongan ketiga, yaitu antagonis reseptor glikoprotein 2B dan 3A seperti
mencegah trombosis dengan menghambat reseptor glikoprotein 2B dan 3A pada permukaan trombosit, di mana reseptor ini yang berperan penting dalam proses akhir agregasi trombosit, yaitu pada tahap pengikatan fibrinogen yang diperlukan untuk pembentukan ikatan kuat antar trombosit dalam pembentukan trombus. Berikut merupakan mekanismenya, yaitu pertama menghambat reseptor glikoprotein 2B dan 3A, di mana merupakan reseptor utama untuk fibrinogen pada permukaan trombosit. Setelah trombosit diaktifkan, misalnya oleh ADP, tromboksan A2, atau kolagen, reseptor ini mengalami perubahan konformasi yang memungkinkan fibrinogen untuk berikatan dan membentuk jembatan antar trombosit yang menghasilkan agregasi trombosit. Kemudian yang kedua, mencegah ikatan fibrinogen. Antagonis reseptor glikoprotein 2B dan 3A seperti abasihimat, eptifibatid, dan tirofiban berikatan langsung dengan reseptor 2B dan 3A pada trombosit sehingga mencegah fibrinogen dan faktor non-Willebrand dan dari berikatan pada reseptor ini. Tanpa fibrinogen yang berhubungan dengan trombosit, agregasi trombosit tidak akan terjadi. Kemudian tiga, yaitu menghentikan pembentukan trombus, di mana dengan menghambat ikatan antara trombosit, antagonis ini mencegah pembentukan trombus atau bekuan darah yang stabil pada dinding permukaan darah. Hal ini sangat efektif dalam mencegah trombosis akut, terutama pada kondisi seperti sindrom koroner akut atau ACS, atau selama produksi angioplasti koroner, di mana risiko pembentukan trombus tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu efek sementara dan jangka pendek, di mana antagonis glikoprotein 2B dan 3A biasanya bekerja secara reversibel dan memiliki waktu paruh yang pendek, sehingga efek antitrombotik mereka bersifat sementara. Obat ini sering diberikan secara intravena untuk kontrol jangka pendek selama prosedur tertentu atau pada fase akut dari kondisi trombotik. Dengan menghalangi tahap akhir agregasi trombosit, antagonis glikoprotein 2B dan 3A sangat efektif dalam mencegah trombosis arteri yang dapat menyebabkan serangan jantung atau komplikasi trombotik lainnya pada situasi klinis atau berisiko tinggi. Kemudian ada golongan antagonis reseptor P2Y12 atau ADP seperti clopidogrel, ticagrelor, dan prasugrel, yaitu dapat mencegah trombosis dengan menghambat reseptor P2Y12 pada trombosit. Mekanisme ini yaitu menghalangi agregasi trombosit yang penting dalam pembentukan bekuan darah trombus di pembuluh darah, terutama di arteri. Di mana yang pertama yaitu penghambatan reseptor P2Y12-ADP, di mana antagonis reseptor ini bekerja dengan mengikat reseptor P2Y12 pada permukaan trombosit. Reseptor ini biasanya diaktifkan oleh adenosin difosfat atau ADP yang dilepaskan dari trombosit yang mengalami aktivasi. Ketika ADP yang berikatan dengan reseptor P2Y12, sinyal agregasi diaktifkan yang menyebabkan trombosit saling menempel. Kemudian yang kedua yaitu menghentikan aktivasi agregasi trombosit dengan memblokir reseptor P2Y12. Antagonis ini mencegah ADP dari menginduksi agregasi trombosit. Hal ini mencegah trombosit untuk membentuk ikatan fibrinogen satu sama lain yang penting dalam pembentukan bekuan darah. Kemudian ada mengurangi pembentukan trombus dengan menghambat jalur P2Y12. Obat ini mengurangi pembentukan trombus pada pembuluh darah arteri sehingga efektif dalam mencegah terjadinya trombosis arteri yang dapat menyebabkan serangan jantung, stroke, atau kejadian trombotik lainnya. Kemudian pada masa efek jangka panjang, clopidogrel dan prasugrel sebagai prodrug itu memerlukan aktivasi di hati untuk menghasilkan efeknya dan memiliki waktu kerja yang lebih lama karena menghambat reseptor P2Y12 secara irreversibel pada trombosit. Oleh karena itu, efek ini berlangsung pada selama masa hidup trombosit sekitar 5-7 hari. Ticagrelor di sisi lain bersifat reversibel dan tidak memerlukan aktivasi metabolik sehingga memiliki waktu kerja yang lebih pendek dan lebih mudah dihentikan. Dengan mencegah aktivasi trombosit yang berlebihan, antagonis reseptor P2Y12 atau ADP mengurangi risiko pembentukan bekuan darah yang berlebih di pembuluh darah, membantu mencegah terjadinya trombotik pada pasien dengan risiko kardiovaskuler. Baik, masuk ke dalam obat antikoagulan. Nah, bagaimana sih mekanisme kerja dari obat antikoagulan sendiri? Obat antikoagulan itu hampir sama halnya seperti obat antiplatelet yang bertujuan untuk menghambat proses pembekuan darah agar dapat mencegah pembentukan gumpalan darah yang tidak diinginkan, yang beresiko menyumbat pembuluh darah dan menyebabkan komplikasi serius seperti stroke, gagal jantung, bahkan emboli paru.
Nah, kemudian obat antikoagulan sendiri itu bekerja pada dua jalur. Yang pertama jalur intrinsik, yakni aktivasi oleh kontak darah dengan permukaan yang tidak biasa, seperti kolagen pada dinding pembuluh darah yang rusak. Yang kedua itu adalah jalur ekstrinsik, yakni aktivasi oleh pelepasan faktor jaringan atau tisu faktor dari sel yang rusak. Nah, kemudian ada 4 mekanisme utama untuk obat antikoagulan sendiri. Yang pertama itu adalah heparin dan LMWH atau low molecular weight heparin yang bekerja secara tidak langsung dalam menghambat pembekuan darah. Keduanya ini berikatan terlebih dahulu dengan antitrombin untuk mempercepat efek antitrombin dalam menghentikan proses pembekuan darah. Di dalam PowerPoint itu ditandai dengan lingkaran merah. Nah, contoh obatnya itu apa aja? Contoh obatnya itu adalah heparin tidak terfraksinasi atau UFH, enoxaparin, dalteparin, dan tinzaparin. Yang kedua itu adalah antagonis vitamin K yang menghambat produksi beberapa faktor pembekuan darah dengan menghambat enzim yang memerlukan vitamin K, terutama pada faktor 2, 7, 9, dan 10. Pada PowerPoint itu ditandai dengan gambar kotak ya, kotak dengan warna abu-abu. Yang mana contohnya itu adalah obat warfarin. Yang ketiga itu adalah inhibitor trombin yang bekerja secara langsung dengan menghambat aktivitas trombin sehingga trombin tidak dapat mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang diperlukan untuk pembekuan darah. Pada PowerPoint itu ditandai dengan segitiga berwarna biru muda. Dengan contoh obatnya itu adalah lepirudin, desirudin, dan bifagirudin. Dan yang terakhir itu adalah inhibitor faktor XA atau faktor XA inhibitor dan bekerja secara langsung dengan menonaktifkan faktor XA sehingga mencegahnya berubah menjadi trombin. Pada PowerPoint itu ditandai dengan bintang warna kuning. Dengan contoh obatnya itu berupa rivaroxaban, apixaban, dan edosaban. Baik, untuk soal nomor 4, bagaimana trombolitik dapat mengatasi problem trombosis? Pengatasannya yaitu dengan cara trombolitik. Trombolitik sering disebut sebagai fibrinolitik. Nah, itu adalah merupakan kelompok obat yang digunakan untuk melarutkan trombus yang sudah terbentuk. Untuk mekanisme kerja obat tersebut yaitu dengan mengaktifkan plasminogen menjadi plasmin, enzim yang dapat memecah fibrin dalam trombus. Obat trombolitik sendiri seperti tisu plasminogen activator atau TPA itu bekerja dengan mengikat fibrin pada trombus dan mengubah plasminogen menjadi plasmin secara lokal. Plasmin kemudian mencerna fibrin yang menyebabkan trombus larut dan aliran darah bisa dipulihkan. TPA yang alami hanya aktif dalam keberadaan fibrin, sehingga bekerja di lokasi trombus tanpa menimbulkan efek samping sistemik yang besar pada konsentrasi fisiologisnya. Namun, selama terapi trombolitik, konsentrasi TPA dapat meningkat secara signifikan. Jadi, memungkinkan aktivitas fibrinolitik sistemik. Trombolitik efektif dalam kondisi darurat seperti infark miokard akut atau stroke iskemik akut dan emboli paru karena membantu mengembalikan aliran darah pada pembuluh yang tersumbat dalam waktu singkat. Mungkin cukup sekian presentasi dari hasil diskusi kami. Apabila ada kesalahan dan kesilapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup presentasi dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.